Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfianto dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 35121-054. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang organisasi bisnis. Adapun sub-sub yang akan saya jelaskan, yang pertama itu pengertian organisasi bisnis, yang kedua bentuk-bentuk organisasi bisnis, yang ketiga definisi lingkungan internal dan eksternal organisasi bisnis, yang keempat lingkungan internal organisasi, yang kelima lingkungan eksternal organisasi, yang keenam lingkungan internasional, dan terakhir bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional. Pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Adapun bentuk-bentuk organisasi bisnis, yang pertama itu organisasi bisnis yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Contoh organisasi bisnis yang berbadan hukum yaitu seperti PT, koperasi, dan yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum contohnya firma, CV, perusahaan perseorangan. Adapun perbedaan dari berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yaitu kalau berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Apabila usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum, sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal usaha atau dana yang harus dipersiapkan untuk mendirikan badan usaha. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian tidak hanya pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri saja, namun juga termasuk harta pribadi, pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapat pengaturan jumlah modal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya, pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan sebagainya yang menyangkut organisasi baik bersifat internal maupun eksternal. Adapun pengertian lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Klasifikasi lingkungan internal yang pertama itu owner, yang kedua resources, yang ketiga strategi sukses, yang keempat manajemen values, yang kelima corporate culture, yang keenam employees. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang seluruh elemennya ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi. Klasifikasi lingkungan eksternal ada dua. Yang pertama lingkungan eksternal mikro dan yang kedua lingkungan eksternal makro. Adapun dimensi lingkungan internasional yaitu merepresentasikan peristiwa-peristiwa yang berasal dari negara lain dan mempengaruhi organisasi di suatu negara. Di era globalisasi, dimensi internasional dapat memunculkan yang pertama komponen baru, kedua pelanggan baru, yang ketiga supplier baru, yang keempat tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Adapun bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional yaitu GATT dan WTO. Perbedaan GATT dan WTO adalah bahwa
GATT hanya merupakan sekumpulan peraturan perdagangan yang apabila terjadi persengketaan antara anggota, maka GATT tidak kemungkinan untuk dapat menyelesaikan karena dalam GATT tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa. Sedangkan WTO berfungsi sebagai forum negosiasi bagi anggota dan juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa. Adapun bentuk-bentuk lain dari kegiatan bisnis internasional yaitu European Union, ASEAN, CAFTA, NAFTA, dan Multinational Corporation. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang organisasi bisnis dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.